sungguh-sungguh berlutut di kaki Tuhan. Tuhan bilang semua dalam kendali dan semua beres. Luar biasa, kami seisi rumah boleh disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kesempatan ini kami mau sharing kesaksian kami bagaimana Tuhan itu dahsyat membebaskan kami dari virus corona. Kejadiannya di bulan Juli 2021. Awalnya sebelum anak kami yang pertama Nisela sakit, istri saya suka ngeluh-ngeluh sakit kepala terus pusing selama 2 hari itu. Dan akhirnya anak kami Nisela sakit, dia demam tinggi, lalu muntah-muntah, dia ngeluh sakit kepala, pusing. Tapi puji Tuhan di hari ketiga dia membaik. Tidak ada keluhan sakit lagi dan sudah bisa makan normal. Tapi di hari ketiga itu anak kami yang nomor 3 laki, Niel, itu dia panas keras, kemudian sakit kepala dan dia bilang pusing, lalu muntah-muntah juga. Nah sama kejadiannya seperti kakaknya, 3 hari juga dia sakit. Pada hari ketiga dia membaik, puji Tuhan. Dia tidak ada keluhan sakit juga, walaupun masih lemas, tapi dia sudah bisa makan normal. Tapi malamnya itu di sekitar jam 2 pagi, saya kaget dibanguni istri saya. Ya, waktu itu malam-malam itu saya rasa badan saya ini semua panas, kepala saya sakit, kepala ini kayak ditusuk-tusuk Bapak Ibu, terus kaki saya ini sakit ngilu di dalam tulang-tulang ini, kayak remuk nih badan, tidak ada tenaga, mau berdiri pun susah malam itu. Saya pikir itu cuman pengaruh dia capek atau mungkin masuk angin. Makanya saya waktu itu saya santai aja. Nah pagi sekitar jam 5 itu dia mulai muntah. Sampai pada malam harinya itu dia sudah lebih kurang 10 kali dia muntah-muntah. Dan besoknya di hari kedua pagi itu saya lihat dia kondisinya itu cepat sekali memburuk. Dia mulai ngeluh sakit dada, ulu hati perih, dan semakin lemas dianya. Dan saya putuskan untuk bawa dia ke Restu Ibu. Di Restu Ibu mendapat pelayanan, dia dikasih infus. Kemudian kami disuruh tunggu karena rencana istri saya akan diisolasi di sana. Tapi sekitar 45 menit kemudian datang informasi dari pihak rumah sakit bahwa semua tempat di Restu Ibu full. Pihak rumah sakit merekomendasi kami untuk ke Hotel Mustika atau ke asrama haji. Tapi setelah kami mencoba untuk menghubungi ke sana, informasinya sama juga. Semua full. Dan mau tidak mau kami harus pulang ke rumah. Istri saya dikasih resep dan obat untuk dia isoman di rumah. Tetapi karena dia ada gangguan ginjal, nah ini yang beratnya, dia nggak bisa sembarang minum obat. Jadi saya hanya berani kasih obat untuk mahnya. Dan hari kedua itu sore
saya lihat dia sudah lemas banget. Kami tiba di rumah, kurang lebih 2 jam kami di rumah sakit waktu itu. Kemudian besoknya, hari ketiga dia, saya lihat dia semakin memburuk keadaannya. Pagi-pagi itu, menjelang siang hari, dia sesak nafas. Secara manusia saya guncang. Saya khawatir melihat keadaan dia seperti itu. Dan saya mencoba menghubungi pihak rumah sakit, kemudian puskes terdekat, tapi tidak ada jalan keluar yang saya temui. Kemudian karena saya merasa waktu itu sangat menegangkan sekali buat saya, berat buat saya merasa tidak berdaya lagi untuk melakukan sesuatu untuk menolong istri saya. Dan saya akhirnya menangis di kaki Tuhan. Saya menangis, saya bilang, Tuhan tolong kami, bebaskan kami dari virus corona ini. Tapi di malam hari kedua istri saya itu, anak kami yang nomor 2 udah sakit juga, Grace. Dia panas tinggi, lalu kemudian sakit kepala dan pusing, sama persis kayak adik dan kakaknya dia muntah-muntah. Dan sementara saya berdoa di siang hari, di hari ketiga istri saya itu, anak saya panggil, saya sudah tidak peduli lagi. Saya tetap berdoa, Tuhan kasihani kami. Saya berlutut di samping istri saya. Kemudian saya masuk ke kamar tengah. Saya berdoa lagi di sana. Saya keluar lagi ke ruang tamu. Saya berlutut lagi di samping istri saya. Saya lihat dia sesak nafas. Tuhan gerakkan saya, tumpangin tangan. Saya tumpangin tangan. Dan saya melihat agak redah sesak nafasnya. Dan terus saya berdoa. Saya minta tolong Tuhan, tidak ada jalan keluar lagi bagi kami. Selain Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa menolong kami. Tolong kami Tuhan. Dan waktu itu Tuhan menaruh ini di hati saya. Saya percaya Tuhan berbicara dan Tuhan bilang gini, semua dalam kendaliku. Saya terdiam sejenak, saya merenung, kalau semua dalam kendali Roh Kudus, kenapa saya harus guncang? Kenapa saya harus takut? Saya harus khawatir? Dan seketika itu juga rasa takut, rasa khawatir, rasa kegoncangan di dalam hati saya itu sirna. Dan saya melihat istri saya percaya bahwa Abah Roh Kudus sudah menjamah dia. Abah Roh Kudus sudah melawat anak saya. Dan saat itu juga istri saya ketiduran. Lalu Roh Kudus taruh saya untuk ambil telur 2 biji. Kemudian saya masak dan saya blender. Saya mixing pakai madu dan jeruk nipis. Saya tunggu dia sampai bangun. Ketika dia bangun, saya kasih dia minum. Itu ramuan itu kurang lebih 200 ml atau lebih. Saya suruh dia minum hangat-hangat, dan puji Tuhan, dia minum. Padahal selama 3 hari itu, jangankan bubur saring yang saya kasih, air minum hangat aja itu habis dimuntahin. Bahkan sampai seringnya dia muntah, maaf bicara, muntahnya itu sampai kuning, warnanya sudah kuning. Tapi pada waktu itu dia minum ramuan itu, dia tidak muntah lagi sampai dia sembuh. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Nah, walaupun dia masih merasa ulu hatinya agak sakit, dia bilang ada rasa sakit dan masih ada mual-mual, tapi dia tidak muntah lagi.
seperti hari pertama, kedua, dan sebelumnya itu, waduh, cukup menegangkan buat saya. Dan malamnya saya kena juga sakit, saya demam tinggi, punggung saya ini terasa pegal-pegal, belakang leher saya sakit, dan subuhnya saya mau bangun rasa berat sekali. Saya bilang, Tuhan, saya bercanda sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sakit parah kayak istri saya, waduh, habislah, selesailah kami serumah ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan pemulihan kesehatan kami. Dan pada hari yang ke-17, saya serta anak kami 3 pergi ke DKK untuk antigen, dan hasilnya puji Tuhan semua negatif. Dan istri saya sudah mendapat surat isoman dari puskesmas menyatakan bahwa dia sudah sehat dan sudah melewati masa isoman selama 14 hari. Dan di akhir kesaksian kami ini, saya ingin bilang begini. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami mau memakai cara kami tidak temui jalan di sana untuk solusi bagi istri saya. Yang kami jumpai adalah jalan buntu. Namun ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh berlutut di kaki Tuhan, Tuhan bilang semua dalam kendali dan semua beres. Luar biasa, kami seisi rumah boleh disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dahsyat Tuhan, puji Tuhan. Inilah kesaksian kami. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.